Dengan ancaman India akan memutus pasokan CPO, Indonesia akan mengalami penurunan ekspor terhadap kedua komoditas ini senilai ratusan triliun rupiah. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Nah, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Daftar Populer yang berjudul Indonesia diancam India, nilai perdagangannya kalah dari Republik Indonesia. Prabowo akan ambil langkah serius. Wow, kira-kira seperti apa nih? Sebelum itu gue bakal intip deskripsinya sedikit guys. Dari lawatannya ke India bersama Presiden Prabowo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi Hashim Jojo Hadikusumo menyebut kalau ada sejumlah persoalan dalam hubungan dagang dan ekonomi antara Indonesia dan India. Persoalan ini terkait defisit perdagangan yang jumlahnya sampai 212 triliun. Padahal India menyinggung kalau neraca perdagangan Republik Indonesia dan India sangat memadai bagi Indonesia. Untuk itu, India mengancam Indonesia untuk mengimbangi dan berusaha menutupi defisit besar ini. Karena jika tidak, India akan mencari sumber lain. Apakah ancaman ini akan berefek untuk Indonesia? Dan bagaimana sebenarnya dinamika hubungan Indonesia dan India? Kita langsung tonton aja guys. Dalam lawatannya ke India bersama Presiden Prabowo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi Hashim Joyo Hadikusumo menyebut kalau ada sejumlah persoalan dalam hubungan dagang dan ekonomi antara Indonesia dan India. Persoalan ini terkait defisit perdagangan yang jumlahnya sampai 212 triliun. Padahal India menyinggung kalau neraca perdagangan RI dan India sangat memadai bagi Indonesia. Untuk itu, India mengancam Indonesia untuk mengimbangi dan berusaha menutupi defisit besar ini. Karena jika tidak, India akan mencari sumber lain. Apakah ancaman ini akan berefek untuk Indonesia? Dan bagaimana sebenarnya dinamika hubungan Indonesia dan India? Sebenarnya agak aneh jika kita menyebut ada defisit besar dalam neraca perdagangan RI dan India. Karena sudah ada kesepakatan sejak 2011 saat Susilo Bambang Yudhoyono masih jadi presiden. India dan Indonesia sudah menandatangani kesepakatan bisnis bernilai miliaran dolar dan menetapkan target yang ambisius. Kecuali jika keduanya punya hubungan yang kurang mesra. Kalau kita bicara soal hubungan antara Indonesia dan India, semuanya baik. Jadi sulit juga untuk menyebut kalau ada hubungan yang kurang mesra dari keduanya. Hubungan antara India dan Indonesia sudah terjalin sejak dahulu kala, sudah ribuan tahun. Terbukti dengan banyaknya pengaruh India yang ada di Indonesia, mulai dari budaya sampai sistem kepercayaan. Memang, hubungan kedua negara sempat terputus saat masa kolonial Eropa. Tapi kemudian, selama Revolusi Nasional Indonesia dan pembentukan Republik, India adalah salah satu negara paling awal yang mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia. India dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik sejak 3 Maret 1951. Dari sisi pemerintahan, kedua negara tergolong dekat. Hubungan saling mendikte dan menekan hampir tidak pernah terjadi di antara kedua negara. Apalagi saat era Soekarno di India, figur Soekarno dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru masih dikenang kuat. Bahkan Soekarno dan Nehru termasuk penggagas ide kekompakan Asia Afrika, kekuatan selatan-selatan. Nah, meski hubungan ini agak terganggu karena Perang Dingin. Kemudian di tahun 1955, di tengah memanasnya konstelasi dan perebutan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur, Perdana Menteri India dan Presiden Indonesia Soekarno adalah 2 di antara 5 tokoh pendiri gerakan non-blok. Seiring dirintisnya gerakan non-blok oleh 2 tokoh ini, India di Asia Selatan dan Indonesia di Asia Tenggara pun kemudian menjadi faktor penentu di dunia. Meski punya hubungan dekat, Presiden Soekarno pernah mengambil sikap hitam putih terhadap ketegangan India dan Pakistan, bukan sikap abu-abu. Soekarno jelas-jelas mendukung Pakistan dibandingkan mendukung India saat Perang Kedua Negara pada tahun 1965. Presiden Soekarno bahkan mengirimkan kekuatan armada Angkatan Laut Indonesia untuk membantu Pakistan melawan India yang lebih kuat dalam hal persenjataannya. Barulah kemudian di tahun 1966, para menteri luar negeri dari kedua negara mulai berbicara lagi dari era hubungan persahabatan. Nah, kunjungan Prabowo ke India pada akhir Januari 2025 kembali mempertegas itu. Mengingatkan kita momen persahabatan yang dulu erat terjalin di era Soekarno. Iya, benar, Presiden Prabowo Subianto jadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Republik India ke-76.
kedatangan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan disambut Presiden Draupadi Murmu. Kedua pemimpin kemudian menaiki kereta kuda menuju Kartavia Path, menyusuri jalan yang dipadati oleh warga. Indonesia baru kembali jadi tamu kehormatan setelah sebelumnya Indonesia jadi tamu kehormatan di era Presiden Soekarno. Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti kedekatan sejarah dan budaya antara Indonesia dengan India yang sudah terjalin sejak ribuan tahun lalu. Menurut Prabowo, kedekatan peradaban India dan Indonesia bisa terlihat dari akar bahasa kedua negara yang sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara jamuan santap malam kenegaraan yang digelar di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan. Kunjungan ini juga sekaligus adalah pertemuan bilateral, yang mana untuk menyepakati perjanjian-perjanjian dan pertukaran MOU. Perjanjian yang ditawarkan kedua negara diantaranya adalah bidang kesehatan, pertukaran program kebudayaan, masalah keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Prabowo juga bertemu dengan tokoh-tokoh industri, pengusaha-pengusaha dari India yang ingin investasi di Indonesia. Wow. Oke, sekarang kita fokus bicara soal isu defisit perdagangan India. Dalam perdagangan bilateral, India menyatakan posisi neraca perdagangan dalam kondisi defisit. Sementara Indonesia dalam kondisi surplus. Tentunya, kondisi ini jadi perbincangan hangat. Kenapa? Kalau kita melihat catatan Badan Pusat Statistik, India jadi negara kedua yang menyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia. Surplus neraca ekspor dan impor Indonesia dengan India mencapai 15,39 miliar US dollar. Sedangkan peringkat pertama penyumbang surplus ialah Amerika Serikat sebesar 16,84 miliar US dollar. Tapi memang surplus neraca perdagangan India menyusut dibandingkan catatan-catatan sebelumnya, bahkan jauh lebih rendah dari catatan di tahun 2023, yang mana rata-rata komoditas ekspor Indonesia ke India didominasi lemak dan minyak hewani atau nabati serta bahan kimia anorganik. Surplus neraca perdagangan yang terus terjadi ini membuat India menerapkan berbagai kebijakan pembatasan ke Indonesia, seperti pemberlakuan tarif bea masuk untuk sejumlah komoditas maupun pemberlakuan kuota ekspor untuk sawit dan batu bara dari Indonesia ke India. Apakah ini berefek untuk Indonesia? Jawabannya, iya. Mari kita lihat pangsa pasar Indonesia ke India. Jika melihat pangsa pasar minyak sawit atau crude palm oil, India jadi top nomor 5 pangsa pasar CPO terbesar untuk Indonesia. Data ini menunjukkan volume ekspor Indonesia selama tahun 2024 turun jika dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara untuk komoditas batubara, India menempati urutan pertama dalam daftar pasar batubara Indonesia dengan volume menembus 108,07 juta ton pada tahun 2024 atau melandai 0,79%. Meski India menempati urutan pertama dalam pasar batubara, secara nilai angkanya menurun. Secara nilai, ekspor batubara ke India itu menembus 6,25 miliar US dollar pada tahun 2024 atau setara dengan 102,34 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan data di tahun 2023 yang mencapai 108,93 miliar rupiah, artinya angkanya jeblok sekitar 13,93%. Dengan ancaman India akan memutus pasokan CPO dan batu bara dari Indonesia, tentu saja Indonesia akan mengalami penurunan ekspor terhadap kedua komoditas ini senilai ratusan triliun rupiah. Ancaman ekonomi India memang tidak seperti ancaman Amerika ke China dengan langsung menerapkan tarif dagang. Ancaman India tidak secara langsung, tapi tentunya ini serius dan akan berefek besar bagi Indonesia. Meski demikian, penting dicatat bahwa masalah perdagangan ini tidak membuat hubungan kedua makin merenggang. Sebenarnya juga Indonesia tidak perlu pusing persoalan defisit India. Dari segi produksi CPO, Indonesia yang terbesar. Jadi bagaimanapun, India akan mengimpor dari Indonesia. Begitu juga dengan batu bara. India juga tidak punya pilihan lain selain mengimpor dari Indonesia. Jika India memilih mengimpor dari Australia, wah nilainya lebih mahal. Tapi karena untuk menjaga hubungan baik dengan India, karena pemerintah India sangat menghormati Indonesia dan melihat Indonesia ini sebagai mitra sejati, maka pemerintah Indonesia dan India pada saat itu juga dalam pertemuan di India telah sepakat untuk terus meningkatkan nilai transaksi perdagangan ke depan, termasuk
arus investasi. Merespon permintaan India supaya surplus neraca perdagangannya dipersempit, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kalau Indonesia akan melihat beberapa produk asal India yang bisa banyak diserap untuk kepentingan industri dalam negeri, maupun untuk menekan sejumlah komoditas yang harganya tinggi di dalam negeri seperti komoditas farmasi. Berdasarkan pengalaman, sektor strategis pangan dan komoditas farmasi cukup menjanjikan. Tapi karena kebutuhan India yang emergency untuk dua sektor ini, maka ekspor impor ini di-stop. Terkhusus untuk komoditas farmasi, ini sangat menjanjikan. India mempunyai kemampuan yang cukup kuat di sektor komoditas farmasi. Indonesia kemudian bisa meminta India agar sektor farmasi bisa masuk ke Indonesia. Dengan mengimpor komoditas farmasi dari India, Indonesia bisa menurunkan biaya kesehatan di Indonesia dan tentunya untuk obat-obat yang non-generic. Nah, dengan begitu neraca perdagangan antara India dan Indonesia bisa seimbang kembali. Wow, ini sangat mengagetkan banget ya. Semoga sih dari kejadian Pak Prabowo yang habis jadi tamu istimewa di sana bisa membuat hubungan Indonesia dengan India semakin erat dalam konsep bekerja sama maupun apapun itu, guys. Apapun yang terjadi, harapannya semoga bisa membuat Indonesia menjadi yang lebih baik lagi dan semakin berkembang sehingga bisa menjadi negara yang berhasil. Nah, gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian mengenai video barusan, kira-kira seperti apa? Coba dong di komen di bawah sini. Dan untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Daftar Populer. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah, guys. Thank you. Damn.